Halo sanak-sanak, duduk baik-baik podcast TVRI Kalimantan Selatan. Kita kembali lagi di podcast yang sangat luar biasa pada hari ini. Podcast yang sangat fenomenal sampai keluar angkasa. Bersama Ulun, siapa lagi kalau bukan pria tampan berkumis tipis ini, Nanang Aldino Yoga. Wow, dan tentunya juga podcast kita hari ini juga mengundang bintang tamu yang luar biasa nih, keterkaitan dengan yang lagi rame di TVRI, yaitu ada Bola Gembira. Nah, sanak-sanak jangan lupa juga nih, saksikan terus Bola Gembira di TVRI Nasional dan TVRI Sport tentunya. Oke, jangan lupa ya, saksikan dan jangan sampai ketinggalan pokoknya. Oke, kali ini kita bakalan mengundang sekarang beliau jadi pelatih ya profesinya. Tapi dulu beliau ini adalah pemain hebat. Bahkan pemain yang pernah membela timnas Indonesia dan terbilang menjadi pemain yang paling muda di timnas era itu. Nah, beliau ini beliau ini juga bermain untuk tim asli Banua, Barito Putra. Dan dari Barito Putra beliau juga masuk ke jajaran timnas Indonesia. Dan beliau juga pernah membawa medali emas SEA Games. Ini bikin kita penasaran tentunya siapa ini, siapa. Ini dia, kita langsung aja kita sambut. Ini dia Coach Salahuddin. Ya. Wow, halo Coach. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Gimana kabarnya nih Coach? Alhamdulillah, sehat baik. Alhamdulillah. Ini dulu Ulun kalau melihat Sidin ini, waktu Ulun zaman mulai mendukung Barito Putra sampai sekarang akhirnya bisa duduk bersama. Wah, luar biasa nih tentunya Coach. Yeah. Tentunya sekarang sibuk ngapain aja nih Coach? Ya, sementara sekarang masih di rumah aja. Oke. Setelah selesai terakhir di 2005 pegang Poprov Tanah Bumbu, istirahat. Tapi jelas ke depan akan mencari tim lagi. Wow, luar biasa. Tentunya ini Coach Salahuddin yang kata Ulun tadi, ini yang pernah membawa medali emas di SEA Games. Waktu itu di Manila ya? Di Manila, ya. Di Manila. Boleh dong Coach ceritain tuh gimana ceritanya sampai ke SEA Games dari awal karir Pian sebagai pesepak bola. Ya, dulu di tahun 85 itu ya, saya ikut Popsi. Ikut Popsi, setelah Popsi terpilih ke Diklat Palembang. Setelah Diklat Palembang, 2 bulan di Diklat Palembang, saya kepanggil Diklat Ragunan. Nah, Diklat Ragunan itu kan memang pemain-pemain terbaik di Indonesia Diklat ya. Jadi nanti di Ragunan itu juga pemain-pemain itu mewakili timnas untuk pelajar Asia, PSSI 16, PSSI 19, PSSI 21. Jadi situ kita banyak ikut turnamen-turnamen di usia mudanya di timnasnya. Setelah tamat Ragunan itu, saya kemarin ada beberapa tim yang nawar. Tapi masukan dari pelatih Ragunan, saya disuruh masuk ke Barito Putra. Ya, okay. Jadi kenapa masuk di Barito Putra? Memang peluang untuk bermain itu lebih besar. Karena waktu itu kan Barito kan urutan ke-18, 17. Ya, yang nawar saya itu ada Pelita Jaya juga, ada BPD Jateng, ada Arsido Solo, sama Barito. Jadi saya milih ke Barito. Nah, itu tahun berapa Coach kalau boleh tahu? Masuk Barito itu tahun 89. Dan umur? Umur masih 19 tahun. 19 tahun. Masih muda. Sekitar 2-3 bulan di Barito, saya kepanggil timnas senior. 2-3 bulan ya, di Barito? Iya, sekitar 2-3 bulan. Kita persiapan di Jakarta, persiapan seksi latihan. Habis itu kompetisi 2 sekitar 3 bulan. Nah, atau kalau nggak salah lebih sih, hampir dekat-dekat akhir kompetisi, bukan 2 bulan, hampir dekat-dekat kompetisi. Nah, saya kepanggil, tapi waktu itu kepanggil 2. Saya panggil timnas SEA Games sama kepanggil Paralimpiade. 2 kepanggilnya. Tapi waktu itu pelatih Pak Puji itu bilang, Din kamu dipanggil 2. Mau pilih SEA Games atau pilih Olimpiade? Saya bilang saya pilih ke SEA Games aja. Untung pilihnya kuat ya saat itu. Jadi akhirnya kita tesi pertama waktu saya dibagi tim senior itu langsung ke Hong Kong 1 bulan. Oke, di Tesi di Hong Kong 1 bulan. Jadi waktu itu di bulan puasa. Nah, setelah itu pulang
kembali ke klub. Setelah kembali ke klub itu ada turnamen Piala Presiden di Korea Selatan. Waktu itu diikutin tim yang ikut serta Piala Dunia. Nah di situ yang pemain dipanggil itu cuma langsung 18 main, tidak seleksi. Langsung 18 main. Nah salah satu alhamdulillah saya masuk di situ. Akhirnya ikut turnamen di Korea Selatan itu. Yang ikutnya Mesir Piala Dunia, Korea Selatan Piala Dunia. Jadi banyak tim Piala Dunia yang ikut. Jadi Asia Tenggara cuma salah satu Indonesia yang diundang. Indonesia aja. Satu-satu yang diundang. Jadi alhamdulillah saya terpanggil situ. Jadi setelah itu kita pulang lagi, dan terakhir kalinya saya juga kepanggil tim senior itu di Paralimpiade 94. Tahun 94 untuk Olimpiade bukan Olimpiade, Piala Dunia tahun 94. Itu setelah SEA Games. Setelah SEA Games. Oke. Ya, saya mungkin sekitar dari 89 sampai 2004. 94 kepanggil timnas senior. Wow. Luar biasa banget ya. Waktu itu kalau di timnas sendiri pada saat yang edisi SEA Games, itu pada saat itu berarti kalau baru 2 atau 3 bulan di Barito berarti masih 19 tahun dong. 19 tahun. Saya kemarin tim nasional senior itu 19 tahun. Termuda? Saya termuda. Wow, luar biasa. Tapi itu kalau boleh tahu, itu kan waktu itu klubnya Coach Salahuddin Barito nih. Betul. Nah, dipanggil ke timnas. Itu dari rekan-rekan di Barito yang segenerasi pada saat itu ada yang juga dipanggil atau cuma sendiri aja? Kalau dipanggil ke timnas saya Sendiri? Iya. Dari Barito? Dari Barito sendirian. Luar biasa. Main bareng siapa tuh di SEA Games itu, Coach? Di SEA Games itu waktu kita di final ya. Waktu di final itu yang ikut itu sebenarnya gawangnya Edi Harto sama Erik Ibrahim. Di belakang itu ada Raymond Periratu, ada Sudirman, ada Toyo Haryono, ada Heri Setiawan, ada Aji Sentoso. Habis itu di tengah itu ada Robi Darwis, ada Yusuf Ekodono, ada Kasatadi, ada Hanaping, ada Widodo Sarputra, ada Peri Sandria. Wow, nama-nama yang nggak asing banget ya. Sampai ke generasi Gen Z kayak Ulun pun juga, wah tahu banget. Berarti beliau 19 tahun udah main sama Coach Widodo juga. Wah luar biasa banget. Tapi waktu itu untuk jam bermainnya gimana, Coach? Alhamdulillah kemarin waktu di SEA Games-nya ya, saya main sempat 3 kali. Wow, lawan apa aja tuh waktu itu lawan Filipina, lawan Singapura, final lawan Thailand. Oh, final sama Thailand ya, main. Tapi saya memang waktu itu cedera, sebenarnya terasa sakit. Di babak kedua saya diganti. Oh, ini agak-agak mirip sedikit sama Bagas ya. Bagas juga cedera kan di kepala rasanya. Iya, di kepala. Oke, sama-sama lagi nomornya sama-sama nomor punggung 2, sama-sama dari Barito. Cuma bedanya saya timnas senior waktu itu, dia U23. Oh iya bener, Bagas timnas U23, Coach Salahuddin senior. SEA Games-nya. Wow luar biasa. Medalinya masih ada di rumah? Ada medalinya. Kalau bajunya ada di koleksi ya? Baju di koleksi di Pajang itu. Nggak dileleng, Coach? Sudah dapat tawaran. Berapa, Coach? Kemarin serius? Ada kolektor yang untuk baju ya. Kemarin ada sempat datang nawar 20. 20? Iya. Nggak dilepas? Nggak dilepas saya. Keringat itu yang mahal. Perjuangannya mahal ya. Luar biasa banget, perjuangannya mahal banget. Baju-baju apa? Baju-baju retro. Baju-baju yang Latin sehari 3 kali 4 kali itu. Luar biasa itu. Selama pertandingan itu yang warna merah berarti ya? Warna merah ya. Waduh. Merah putih tuh, baju merah, celana putih. Oh, merah putih ya setelannya. Gokil. Itu gimana tuh ceritanya waktu di timnas tuh, Coach? Latihannya gimana? Terus rekan-rekannya juga gimana? Ya mungkin gini ya, sebelum saya berangkat tuh saya sudah dilatih sama pelatih di Barito, Pak Marioto. Jadi sebelum pemain datang ke lapangan sore itu saya udah berangkat duluan latihan. Dan saya rasa latihan itu luar biasa banget beratnya bagi saya. Tapi setelah masuk ke timnas itu lebih berat lagi sekali ya. Waktu saya pede nih, wah gue latihan berat nih, pasti kuat nih. Sampai ke sana, wah lebih berat lagi. Mungkin bahasanya kita kalau ke WC itu aja merangkak, saking sakit semua badan ini. Karena waktu itu kan saya dapat latihan sehari 3 kali 4 kali. Jadi sehari itu latihan 4 kali 3 kali. Kalau yang 4 kali itu pagi, siang, sore, malam.
Jadi memang pelatih kita dari Rusia sih. Terkenal ya, Eropa Timur itu Rusia itu latihannya luar biasa berat. Iya benar. Ya, jadi dia mengutamakan itu. Mengutamakan fisik tadi Ya ya. kan banyak pemain kabur itu yang melarikan diri dari persiapan itu. Banyak. Banyak pemain yang kabur itu. Oke. Ya, Kenapa pada saat itu Pian kada milih kabur juga? Sebenarnya itu godaan itu ada. Oh, godaan tidak ada. Godaan itu ada. Cuma waktu itu ulun pas di kamar, Heeh. Robi Dewis masuk. Oke, ngobrol di situ Ngobrol ya. itu. Ngobrol apa tuh, Coach? Kang, ini berat banget nih, aduh. Kamu mau kabur? Dia bilang. Aduh, berat banget nih. Udah tahan aja, ini seminggu lagi kita tesi di Hong Kong nih. Nah, itu mungkin agak sedikit, ini ke Hong Kong nih. Ah, iya, keluar negeri nih. Ya, tahan lagi ya, tahan. Nah, habis itu tahan terus. Nah, dia bilang, kita mau Hong Kong nih, dan orang banyak yang masuk timnas, kamu kok ingin keluar dari timnas gitu. Nah, akhirnya, iya. Nah, itu gunanya teman yang positif ya. Akhirnya kita dibawa, iya bener. Akhirnya punya tekad, udah sampai kapanpun pokoknya saya hadapin semua nih. Iya, gimana pun ya. Dimanapun. Tapi sama Coach Widodo memang deket ya waktu sama-sama main itu. Kalau sama Payet nggak begitu, saya lebih dekat ke Perisandria. Oh. Karena Perisandria itu satu kamar sama saya di Ragunan. Oh, satu kamar. Jadi anak Ragunan kan banyak situ kan. Heeh. Ada Peri, ada Kasar Tadi, ya, saya lebih dekat Kasar Tadi juga. Ada Sudirman, ada Toyo. Itu Dari Ragunan emang udah Ragunan, ya. temenan. Banyak ya. Oke, tapi pas pada saat bermain di klub beda-beda ya. Beda-beda. Kayak mereka di Keramiuda, saya di Barito. Oh. Gitu. Alasan Ya. memilih Barito pada saat usia segitu. Ya alasan saya tadi karena saya punya mengambil peluang untuk bermain inti ya. Oh, Ya, karena kalau tim-tim besar pasti peluang saya agak kurang ya. Tapi di situ juga saya minta masukan sama pelatih kepala di Ragunan. Oh. Mana Pak di 4 tim ini? Kalau kamu bisa ambil yang kamu punya peluang cepat. Nah waktu Barito tesi di Ragunan dan saya disuruh seksi di Barito dan masuk sambil menunggu saya ke RS1 Solo. Pas saya di latihan pertama itu Barito sudah menawarkan udah masuk Barito aja. Kamu jadi pemain inti tapi pindah ke bek kiri. Oh, pindah ke bek kiri. Ya, Kalau dulu dulu saya stopper. Oh. Jadi saya main di tengah. Nah, kalau boleh, karena dulu ada Ali dari Pelita Jaya. Kan Ali ini solid ini kan pengalamannya udah hebat lah, bagus lah di atas saya. Nah, kalau di tengah udah ada Ali, tapi kamu pindah ke bek kiri, kamu inti. Gitu. Oh. Kalau kamu mau inti, pindah ke bek kiri. Akhirnya itu posisi yang baru kan. Posisi baru. Posisi baru, tapi saya selalu belajar cara main bek kiri bagaimana. Tapi saya udah punya basicnya, dasar fisik saya kuat, tekad saya besar, mungkin modalnya itu. Oke. Nah, jadi saya coba di situ, justru di bek kiri juga saya bisa ke timnas juga senior. Karena bek kiri bisa dipanggil ke Senior timnas. juga, mungkin Iya. hikmah kan itu kan. Iya. Kalau kita menyikapi positif, mudah-mudahan itu hikmah. Kalau saya stopper belum tentu mungkin, tapi saya pilih ke bek kiri, justru saya ke timnas. Oke. Positifnya di situ. Ya, tapi memang dulu susah sih, pemainnya luar biasa banyak dan bagus. Dulu kan di bek kiri itu ada Jaya Hartono, Iya. Adi Santoso, saya, Arum Paisum bek kiri, PKT, ada Iqbal bek kiri Semen Padang, pokoknya ada sekitar 7 bek kiri waktu itu. Ada 7. Ya. Yang Dan Pian yang paling muda. paling muda. Jadi kayak Aji itu udah main di Arema Malang, Ulun sudah masih main sekolah di Ragunan. Dia udah main di Arema. Udah main di klub Nggak sama profesional. sana. Rata-rata mereka tuh udah main profesional. Nah, Ulun masih Di Ragunan. di Ragunan sekolah. Tapi itu di timnas Indonesia dipanggil lagi pada saat edisi apa tuh setelah SEA Pra Games? Olimpiade. Dipanggil lagi. Iya, dipanggil lagi. Dan sama dengan rekan yang timnya tadi. Macam-macam ganti orang. Oh, ganti juga. orang, Ada tapi juga. tetap yang Karena pelatih baru. Oh, beda pelatih Ya, lagi. karena kemarin pertama itu kita dipanggil SEA Games itu Polusin dari Rusia. Sekarang yang pelatih kedua ini Ivan Toplak. Oh. Dari daerah Bulgaria kah itu Ceko kah itu Ivan Toplak. Tapi alhamdulillah rezeki dipanggil lagi ya, Coach ya. Dipanggil lagi juga situ. Tapi kalau di Olimpiade gimana tuh perjalanan timnas Indonesia? Bukan tadi ya, pra Piala Dunia. Oh, pra Piala Dunia. Ya gimana tuh Nah, perjalanan? tapi saya dipanggil ini ada masalah. Masalah itu saya kena penyakit. Oh. Kayak kena sakit kuning. Apa ya bahasanya dulu ya? Liver. Liver ya, ya. Nah, saya dipanggil sampai sana, saya merasa sakit, saya pulang. Oh. Gitu, Jadi sebenarnya saya sebelum berangkat tuh sudah pernah di rumah sakit.
Astaga. Pas udah sembuhnya, mulai sembuh, saya dipanggil itu, saya berangkat. Tapi sampai sana, dia baca koran, kamu baru rumah sakit ya? Iya, saya baru rumah sakit, baru keluar rumah sakit, nama. Aduh, berat ini kamu nggak bisa, kamu istirahat aja dulu. Oh, disuruh Ya, istirahat. pas sampai sana sudah suruh pulang. Belum latihan sih sebenarnya udah dipanggil duluan. Dia nggak tahu juga manggil itu, pas saya datang kan nggak tahu, mungkin pas baca dipanggil, baca baru tahu saya rumah sakit, baru keluar rumah sakit. Aduh, sayang banget ya. Iya. Padahal, tapi namanya sakit juga. Ya, itu ikut perapelai dunia itu. Heeh. Waduh. Tapi kalau di timnas emang nomor punggung 2. 2 kalau di timnas. Kalau di barito nomor 3. nomor 3. Tapi biasa nih kan, sanak-sanak ini pemain itu milih nomor punggung ada alasannya loh. Jadi kita tanya nih kan, Coach Salahuddin milih nomor 3 nih apa alasannya nih? Kalau nomor 3 itu sebenarnya itu waktu di barito itu karena mengidolakan satu pemain, Siapa tuh, Coach? Paulo Maldini. Wah, ternyata terinspirasi oleh Paulo Maldini. Mainnya di bek kiri juga ya? Di AC Milan. Iya. Terus dia suka AC Milan juga? Suka AC Milan dulu ya, suka Maldini itu. Oh. Waktu saya pindah ke bek kiri, saya langsung cari bek kiri. Oh, rupanya ketemu bek kiri Paulo Maldini itu nonton. Oh. Wah, bagus mainnya. Waktu muda itu kalau saya pakai si nomor 3 juga. Kalau di timnas kenapa 2? Nah, kena waktu itu duluan Aji lebih senior, Aji pilih nomor 3. Oh. Jadi Aji pilih 3, tinggal sisa nomor 2, saya pilih nomor 2. Karena senioritas. Senioritas. Dan nggak jauh juga kan dari 2 ke 3. Nah, cuma waktu SEA Games juga, posisi saya itu kan bukan bek kiri aja. Hah? Waktu main itu saya 2 kali di bek kanan, 1 kali di final bek kiri. Sempet ke bek kanan juga. Ya, nggak salah lawan Vietnam sama Filipina di bek kanan saya. Oke. Tapi di final lawan Thailand di bek kiri. Oke, itu adaptasi lagi berarti ya. Sebenarnya kiri kanan harus bisa. Karena waktu ditanya, kamu bisa bek kiri kanan? Bisa. Karena pemain itu minimal harus 2 posisi minimal. Oke. Apalagi bisa banyak posisi lebih bagus lagi. Oh. Kebetulan waktu itu bisa di bek kiri dan bek kanan. Bisa di bek kiri bek kanan. Wih, luar. Sebenarnya bek kiri bek kanan stopper bisa sih. Gelandang bertahan juga bisa. Cuma kan saya di New York kan saya gelandang bertahan posisinya stopper juga. Oke, luar biasa banget perjalanan beliau itu. Berarti di timnas itu tadi sampai tahun 94. 4 ya. Masuk ke baritonya tahun 89. 89 di barito. Ya, dipanggil ke timnas 89 juga. Oh, dipanggil ke dipanggil ke timnas 89 juga ya. Sampai katanya? 94 itu Sampai perapelai dunia itu. 94. Lama banget ya. Luar biasa langganan. Langganan beliau di timnas. Terus sudah di timnas ya bermainnya di barito. Di barito. Pernah main di klub mana aja, Coach, kalau boleh tahu? Setelah 10 tahun, 11 tahun di Barito itu. 11 tahun, Coach? Ya, di Barito. Dari 89 sampai 2000 ya. Jadi termasuk lawas lah. Lawas sekalinya Sidin main di barito. Nah, Dan klub profesional pertama juga barito, Barito kan? Putra. Luar biasa 11 tahun. Jadi ya bertajak situ terus sudah. Betajak sih harus. Tapi setelah dari barito kemana tuh, Coach? Nah, setelah ada pengganti yang Islam Nadi masuk Barito, saya pindah ke PKT. PKT Bontang. Juga Bontang. Iya, PKT Bontang. Ih, ini klub legend juga. Ya, itu dulu top lah PKT Bontang dulu. Iya, Pak, paling top juga. Pupuk Kaltim. Pupuk ya? Kaltim. Pupuk Kaltim Bontang. Bontang. Iya, itu bareng siapa tuh, Om? Sama Joko Herianto tuh. Di sana Dari main Barito ya. Barito berdua berangkat ke sana. 2. Barito sebelum. Tapi pemain yang top yang di sana? Masih ada Fahri Husaini. Oh, Ada Mansur gelandangnya, ada Sumardi gawangnya. tapi sebelumnya kan udah satu tim di timnas juga kan? Kalau Fahri ya. Iya kan, Ya, sama ada Coach Fahri juga jadi Ya, ketemu lagi di ketemu lagi di PKT. PKT. Waktu itu PKT sama Barito sama divisinya atau beda? Sama. Waktu kita 94 di Senayan tuh kan kita sama-sama PKT. Oh. Pelatih juara 3 bersama kita. dia kalah sama Petro, kita kalah sama Persib. Oh iya. Nah, abis itu tahun saya pindah ke PKT itu, tahun itu ada 2 grup, wilayah barat, wilayah timur. Nah, PKT juara wilayah timur itu tuh. Oh. Barito nggak lolos itu ya. Iya, berarti 94 itu sorry Coach. Itu kan di semifinal ada Petrokimia, Iya. ada Persib, Iya. terus ada Pupuk Kaltim, Betul. terus satunya lagi tadi Ada Barito, Persib, Petro sama PKT. oh iya Barito. Nah, itu pada saat itu kan Barito kalah sama Petro. Barito kalah sama Persib. Persib Pupuk Kaltim kalah sama Petro. Petro. Nah, itu ada pertandingan lagi. Nggak ada 3 bersama.
Oh, 3 bersama ya. Bersama. Itu di GBK ya pada saat GBK. itu? Wow, luar biasa. Luar biasa banget. Beliau main di Pupuk Kaltim juga. Habis dari Pupuk Kaltim, berapa lama di Pupuk Kaltim? Cuma ngambil setahun aja. Berapa? Setahun aja. Setahun aja. Ya habis itu pindah lagi balik lagi ke Berito kalau salah. Oh, balik lagi. Ya ke Berito, habis itu dikirim ke Kalteng Putra. Oh, Persepar ya dulu. Bukan Kalteng Putra ya. Kalteng Putra. Ya, nama itu Mitra Kalteng gitu. Oh, Mitra Ya, Kalteng. Mitra Kalteng. Mitra. Oh, berarti sebelum Persepar ya itu coach ya? Ya, sebelum Persepar. Oh, main di sana berapa lama coach? Di sana setahun, habis itu ke Sleman. Oh, main ke PSS Ya, juga. PSS Sleman. Berapa lama juga coach? Setahun juga. Setahun juga. 2002, 2003. Habis itu 2003, 2004-nya main di Gianyar Bali, Persigi Gianyar. Oh, ya klub dari Bali ya. Ya, Setahun juga. setahun juga. Habis itu pulang, libur kompetisi, ditawar ngelatih. Itu baru mulai ngelatih di situ. Ya 2003, 2004 tuh mulai ngelatih tuh. Karena dapat tawaran. Sebenarnya kan masih bisa main tuh. Kan kompetisi libur. Mau cari lagi nih habis ini tim mana gitu cari. Tapi datang tawaran ngelatih. Oh, dari mana tuh coach? Itu tim Pagatan Kalteng, Katingan Kuala itu. Itu untuk internalnya Liga Palangkaraya. Itu divisi 1 untuk ke divisi utama. Oh. Gitu. Gimana tuh ceritanya pada saat Cerita itu setelah kita libur kompetisi di rumah, saya dapat telepon disuruh ke Hotel Mentari. Nah jadi waktu itu lucu aja gini, ditawar, Kut bisa nggak megang melatih di Katingan untuk internal Persepar Palangkaraya. Untuk divisi 1 kita harus divisi utama. Tapi Ulun pikir gini, kayak apa nolak nih lah, cara nolak. Iya, cara nolaknya Aku gimana? mikir gitu, supaya Ulun ini kan masih mau main nih. Oh iya. Nah, terus bilang tawar harga, saya minta kontrak 200 juta, padahal kontrak saya di Gianyar 25 juta aja, gaji 2,5 juta. Tapi ini minta 200 juta, enggak internal Palangkaraya, kan ngawur nih sebenarnya. Supaya ditolak Supaya tadi ya ditolak. kan, supaya ditolak. Jangan pakai kontrak, pakai gaji bulanan aja, dia bilang. Oke, kalau gaji bulan saya minta 20 juta, 2004. Wah, jangan gitu Kut, dia bilang, ini kan bisa turun lagi lah. Gini aja Kut, dia bilang, gimana kami kasih 17,5 juta. Nah, di situ saya bilang berhenti nih saya melatih. Berhenti nih saya main, kata beliau. Karena gaji saya di main bola 2,5 juta gitu. Tapi ini tawaran 17,5. Mau jauh dari 2 juta. Ya. 17. Siapa di antara kita coba ditawar kayak gitu ya? Ya. Ya udah ambil. Adalah masih ambil lah itu ya. Iya. Jadi pas itu ambil lah akhirnya, berhenti saya main. Itu berhenti. Di usia berapa coach? Kalau usia boleh? 34. Iya masih bisa ya, Masih 34 ya masih bisa. Ya, cuma itu kan ada 38, 37 sih. Iya bener, Ronaldo aja 40. Mungkin Pora sekarang 38. Iya di Polo 38. Jadi saya berhenti ngambil ngelatih. Itu awal cerita ngelatih itu. Ngelatih lah di situ. Alhamdulillahnya kita juara. Oh yang tingkat Kalteng tadi? Ya, internal Kalteng itu Internal, divisi iya. 1-nya juara masuk divisi utama. Wah. Nah setelah itu datanglah manajemen Persepar Palangkaraya, minta pegang Palangkaraya divisi 3 regional. Nah pas itu megang regional, tawar saya bilang pelatih nggak ada udah bagus tuh, Muhammad Maria sama Roni Arifin. Saya baru ngelatih nih, tapi kemarin tim kamu juara, dia bilang. Pertama belum saya mau, pas dia bilang gini, Kut tolong Kut, kita nggak pernah menang jarang menang sama Sampit gitu loh. Oh Palangka nggak pernah menang sama Sampit. Bahasanya seperti itu, kita kemarin kalah gitu. Nah oke, kalau gitu saya bawa. Saya coba saya minta temukan pemainnya, temukan matchnya. Nah di situ tuh saya seperti pelatih udah pengalaman, tapi mungkin saya bilang juga pelatih ngawur. Kenapa saya bilang pelatih ngawur? Waktu saya datang ketemu kumpulkan pemain itu saya bilang gini pertama, nama saya ini saya mau ngalahin Sampit, cuma ngomong gitu. Saya yang mau ngalahin Sampit bertahan, yang nggak mau ngalahin Sampit pinggir. Jadi kan ngawur itu bahasanya. Iya. Nah, oke, yang nggak mau bertahan semua berarti mau ngalahin Sampit. Siap, kami mau ngalahin Sampit. Saya punya aturan, ini aturan saya. Yang mau ikut aturan saya siap, yang nggak ikut aturan saya minggir. Nah, saya udah seperti gitu, ngawur ya gitu, ngawur bahasa saya. Akhirnya mereka, oke kami siap aturan Kut. Ikut dah. Alhamdulillah endingnya Bisa. kita bicara mau ngalahin Sampit, nggak bicara tim lain ya. Padahal kan ada berapa kabupaten kan. Iya. Tapi saya berpikir ngalahin Sampit aja. Akhirnya endingnya final sama Sampit.
Finalnya sama Sampit. Final sama Sampit. Padahal targetnya cuma mau ngalahin Sampit. klub dari Sampit Ya, aja. final sama Sampit, akhirnya kita juara. Juara? Kita menang 1-0 di final. Berarti naik lagi divisi Akhirnya tiga nasional. Kemarin kan regional. regional, Sekalteng dulu. Yang juara di Kalteng mewakili nasional. nasional. Nah, ya akhirnya kita main di nasional, Liga 3 nasional. Oke. Nah, waktu itu Barito divisi 2. Oh, Barito udah divisi 2 ya. Pelangkraya baru nasional divisi 3. Alhamdulillahnya kita lolos ke divisi 2 nasional. Lolos lagi. Lolos lagi. Jadi nggak nunggu berapa tahun, tapi langsung tahun itu lolos lagi. Langsung tahun itu juga. Ya, Gokil. lolos lagi. Habis lolos lagi, kita divisi 2 sampai divisi 2 nih. Ketemu Barito dong. Enggak, kami mainnya di Jawa. Oh. Grup Jawa. Nah, akhirnya kami alhamdulillah lagi endingnya itu kita juara 3. Juara 3. Ya, juara 3 akhirnya kita lolos ke divisi 1 nasional. Ketemu klub yang Pian latih sebelumnya dong. Di divisi 1 kan? Divisi 2 kan ini nasional. Dari regional ke nasional, 3 nasional, habis itu naik ke 2 nasional, dari 2 nasional naik ke divisi 1 nasional. Oh, naik ke divisi 1 ya. Nasionalnya bukan regionalnya, nasionalnya. Nasional. Ya, divisi 1 nasional. Akhirnya selangkah lagi divisi utama. Selangkah lagi. Belum ada SL waktu itu, SL 28. Jadi kelas 1 tinggi SL itu 28, waktu itu batasnya divisi utama. Nah, Palangkaraya waktu Persepar sudah di divisi 1. Selangkah lagi kelas 1 tinggi kan? Iya. Nah, habis itu saya ditelepon, Kurt, berhubung ini kasta selangkah lagi kasta tertinggi, kami cari pelatih berpengalaman. Kata pengurusnya. Tapi saya jawab, saya bukan pelatih profesional, tapi saya sih nggak profesional. Karena kamu sudah bayar gaji saya semua, adalah habis, silakan. Dalam saya bola datang dan pergi biasa. Nah, tapi tanya istri, ada apa Pak? Keluar ya di Palangkaraya, keluar. Tapi saya bilang sama istri, pasti ada hikmah di balik ini. Nah, saya bilang cuma ada hikmah. Akhirnya saya kembali ke pedagang lagi nih. Pedagang sepatu lagi, kan saya dagang sepatu. ya. Sebenarnya lucu nih. Apa tuh, waktu Pak? saya dagang sepatu itu, saya kan tinggal tuh ngelatih. Waktu dagang sepatu itu, maaf ini penghasilan per bulannya bagi saya lumayan. Dapatnya 50 juta sampai 60 juta bersihnya. Iya. Ngelatih jadi 10 juta. Waktu di Palangkaraya, waktu di Pagatan 17. Iya, 7. Di Palangkaraya 10. 10. Nah, saya meninggalkan yang 50 juta sebulan. Iyalah. Meninggalkan yang 50 juta per bulan. Ya, kami yang 10 juta. Karena hobi ya. Hobi ya, benar-benar. Nah, setelah itu saya di rumah jaga sepatu, datang Pak almarhum Pak Jaya waktu itu. Oh, datang ke rumah. Ya, Salaudin bilang telepon dari luar tuh. Salaudin ya. Mau pakai Barito nggak dia bilang. Langsung ditawarin Ya, Barito. tapi dia minta besar-besar ya dia bilang. Gitu, dia ngomong teriak-teriak gitu. Terus Datuk ada, saya mau pegang itu, saya tapi minta satu syarat. Tapi kasih saya kepercayaan penuh di tim, jangan ada yang ganggu karena saya punya cara motivasi pemain. Supaya nanti saya motivasi, dia ngadu, dibela, nanti nggak jadi karakter timnya. Iya, benar. Saya ingin membentuk karakter mereka gitu. Oh iya ya, akhirnya ketemu Pak Jenal, nego oke, akhirnya dikumpulkan, saya dikasih hak itu. Itu maaf coach, itu kalau boleh tahu tahun berapa itu yang Pegang Barito 2007. Oh, 2007. Iya. Jadi setelah 2004 tadi ya? Ya Palangkaraya 3 tahun kan, 3 tahun. balik pegang Barito Putra. Tapi waktu itu posisi Palangkaraya udah divisi 1, Barito divisi 2. Oke. Jadi sebelumnya kan Palangkaraya divisi 3 regional. Iya. Nah, dia naik divisi 1, saya dipanggil Barito divisi 2. Palangkaraya udah divisi 1 di atas kita sudah. Posisinya di bawah Palangkaraya gitu. Dari 2007 pegang Barito tuh. Ya. Nah, terus gimana tuh cerita pada saat di Barito coach? Nah, datang pertama itu kan pemain itu sudah ada, waktu itu pegang Bang Peran. Oh. Nah, jadi setelah itu kita masuk ke peringkat ke-4 ke ke-5 nggak lolos. Jadi harusnya peringkat ke-4 lolos, tapi kita ke-5. Oh, tanggung. Ya tanggung, tapi ya memang saya nggak dari awal udah jalan timnya. Nah, tahun kedua itu baru pegang dari awal, kita seksi persiapan cari pemain ke Malang. Nah, habis itu pulang cari pemain Banjar juga gabung, ya itu kita juara divisi 2 itu. Oh, juara divisi. Ya. Berarti megang datang 2007, Ya. 2008 itu ikut kompetisi itu peringkat 5. peringkat ke-5. Nah, tahun kedua itu kita juara. Wih, cepet ya. Ya, akhirnya Barito ke divisi 1. Oke. Setelah Barito ke divisi 1 itu, alhamdulillah Barito
waktu itu main lagi lolos ke divisi utama. Iya. Nah, akhirnya divisi utama pelanggarannya divisi 1 nih. Sudah tinggi lewat. Nah, situ divisi utama itu kita peringkat ke 5. Oh, 5. Di tahun pertama Tipon. Oh. Padahal Persebaya itu kena ada di DIS harusnya kita masuk ke 4 besar. Tapi nggak tahu nggak dimasukkan. Nah, oke, tapi kita persiapan lagi. Di 2011-nya itu 12-nya kita juara. Oke. Juara divisi utama. Mulus banget ya jalan Pian ya? Ya, alhamdulillah saya bilang tuh dari pemain sampai pelatih itu dikasih Allah semua seperti gitu. Iya, ini kayak gimana tuh Dasanak? Coba dengarkan tadi kata beliau kan juga baru 2 bulan di Barito udah dipanggil ke timnas. Terus di timnas dipanggil lagi terus-terusan. Ya walaupun sempat ada sakit. Terus tiba-tiba ditawarin ngelatih. Pada saat ngelatih tiba-tiba ditawarin ngelatih di sini lagi, tiba-tiba jadi pelatih dan mulus banget jalannya. Mana yang dilatih beliau naik semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pada saat itu megang Barito memang bersama tim memang tim aja, nggak ada manajemen yang Ya alhamdulillah nyaman megang Barito waktu itu. Oh. Artinya kita didukung penuh, kerjasamanya juga antara pelatih juga alhamdulillah bagus. Kepercayaan ke pelatih tinggi. Ya, gitu. Oke, luar biasa. Terus pada saat ngantarkan Barito juara itu di 2011-12 itu ngelatih di Barito sampai tahun berapa tuh, Coach? Ya ngelatih itu sampai 2015. 2015. Ya. Lanjut di Madura. Oh, Persis Sumenep itu tahun pertama saya di sana itu kita juara 3. juara 3. Waktu itu divisi utama Divisi ya. 2. Divisi 2. Ya. Itu berapa lama di situ? Di Sumenep itu 3 tahun pertama, habis itu saya melatih keluar, habis itu kembali lagi 1 tahun, 4 tahun. 4 tahun. Ya. Wow. Luar biasa ngelatih terus ya. Awalnya beliau ini ternyata tidak sengaja melatih itu. Ya, Berarti nggak mempersiapkan untuk menjadi pelatih sebenarnya. Sebenarnya vetri aja tuh. Tapi tiba-tiba jadi pelatih kok. Kenapa? Karena nggak ada niat di pelatih, awalnya tahu ditawar karena gaji tinggi berhenti. Ya iyalah, perbedaannya jauh banget dari berapa tadi? 2.500.000 jadi 17,5. 17 juta. Ya. Di antara 2.500.000 lawan 17 juta. Iyalah orang mau ambil 17 juta. Tapi Coach, pada saat itu kan memang kalau setiap pemain kan mempersiapkan nih. Betul. Aku udah umur sekian, aku nanti mau pensiun, aku mau jadi pelatih, aku ikut ke pelatihan. Nah, kalau Coach Salahuddin memang nggak ada mempersiapkan itu. Nggak ada persiapan itu. Tiba-tiba, karena gede nih langsung Ya, ambil aja, sikat aja nih kan. gitu. Tapi kalau berbicara lisensi kepelatihannya gimana Coach setelah itu? Waktu kita melatih itu nggak ada jelasin sih. Terus mulai pertama ngambil kapan Coach? Ngambil itu Barito divisi 2. Oh pas Barito. Itu pun ngambil C nasional. Oh C nasional. Ya, kalau kita tesi di Malang, di Lawang. Oh berarti sekitar tahun 2007. 2007. Iya kan, Ya, 2007 berarti. Terus ngambil lisensi lagi? Habis itu ngambil lisensi lagi 2008 B nasional. Oh, setahun berikutnya ngambil lagi. Habis itu tahun berikut lagi ngambil A nasional. A nasional. Ya. Berarti pada saat posisi Barito promosi itu lisensi Pian sudah A. Sudah A nasional. Sudah A nasional. Oh, makanya bisa di Ya, kalau dulu kan boleh A nasional tuh boleh. Oh. Ya, habis itu harus aturan AFC lagi. Oh. Habis itu di 2020 itu baru A Pro. Kalau sampai sekarang sudah AFC. AFC. Mantap luar biasa. Berarti bisa dong ngelatih Liga 1. Untuk Liga 1 memang harus A Pro. Oh, A Pro sekarang. Ya, tapi kalau Liga 2 bisa. Oke. Berarti bisa dong melatih Barito lagi. Kan Baritonya sekarang di Liga 2. Iya kan? Kalau Liga 1 kan kata beliau harus A Pro, ya kan? Iya. Harus A Pro. Nggak bisa kan beliau? Betul. Nggak bisa. Iya. Kan Baritonya sekarang ke Liga 2. Berarti bisa dong. Iya kan sanak-sanak. Tapi kepelatihan itu memang tidak Pian sangka-sangka kan. Iya, Di betul. momen itu memang nggak ada Nggak ada persiapan. Ya. Saat saya jadi pelatih itu nggak ada. Nah tapi ini nih mau tanya Coach. Berarti kan Pian udah ngelewatin nih masa-masa jadi pemain dan pelatih. Betul. Nah itu tekanannya beda nggak sih Coach? Jadi pemain dan pelatih itu? Pasti. Kalau lebih nyaman tuh ke pemain dan jadi pelatih.
Kenapa tuh coach? Kalau pemain itu kan dia latihan, habis itu nggak mikir main cara main aja. Tapi kalau pelatih itu dia lebih dia cuma capek badannya aja pemain. Kalau pelatih itu pikirannya dimakan. Strategi gimana, ngatur pemain yang nakal, ngatur pemain yang gak disiplin, ngatur gini, buat aturan ini, ngatur itu, gimana kita, itu yang lebih termakan di pikiran. Oke. Jadi kan kita kalau latihan ini gimana, gak dapat hari ini, supaya dapat gimana. Oh pemain aku masih kurang ini, oh fisiknya kurang, aku harus angkat di fisiknya lagi. Kan mikir terus tuh, taktiknya gimana, oh pressure aku gimana, defense counternya gimana. Mikir tuh taktik latihannya gimana. Belum lagi ngambil kepelatihan, lisensinya. Memang sebenarnya lebih ke pelatih yang lebih berat. Jadi, tapi kalau untuk menjalaninya yang lebih enjoy di mana tuh, pemain atau pelatih kan? Kalau enjoy itu lebih ke pemain. Pemain ya. Karena pemain itu habis latihan mikir sebentar udah deh jalan-jalan bisa. Kita habis latihan mikir lagi program besoknya apa. Oke. Kekurangan timnya apa, bertahannya bagus nggak, menyerangnya bagus nggak. Oke. Belum lagi kalau tim itu kalah ya. Belum itu kalah lagi, tekanan dari penonton, semua kan banyak. Dari supporter ya coach. Oh gimana nih kalah nih, gimana coach? Betul. Nah maka itu kan saya bilang tadi, kenapa saya agak tegas ke pemain? Karena justru saya melindungi pemain itu. Kalau saya udah tahu api itu panas, ya pemain saya jangan suruh pegang api itu nanti terbakar. Iya. Artinya kalau tahu api itu adalah kekalahan, karena kalah itu masalah. Kenapa kalah itu masalah? Kalah itu kita nggak dapat poin. Kalah itu kita nggak dapat bonus. Kalah itu kita dapat caci maki. Maka itu saya selalu bilang kalah itu masalah. Jangan pernah kita mau kalah. Paling nggak kita berjuang dulu. Apapun hasilnya itu soal belakang. Tapi kita berjuang dulu. Kita latihan keras dulu. Maka itu mengapa saya itu kadang-kadang latihan mental mereka tuh keras, fisik mereka tuh keras, latih keras. Karena saya tahu tuh api jadi kalau saya merasa sayang sama mereka, lu jangan pegang api ini gitu. Iya. Nah, sampai saya bilang sama mereka, depan mereka, kalau saya keras, tegas, sebenarnya saya bukan pemarah tapi tegas, harus ikut aturan saya. Karena kita mau sukses ada aturannya gitu, ada syaratnya. Ya kalau kamu nggak mau ikut syarat itu, kamu nggak akan sukses gitu. Jadi saya bilang ke mereka, ya kalau kalian benci saya, tapi kalian sukses, saya terima. Tapi kalau mereka senang sama saya, dia gagal, untuk apa kesenangan itu gak ada gunanya? Iya. Ya kan? Jadi itu yang saya tanamkan ke pemain itu. Artinya marah itu karena sayang. Luar biasa. Ingat, beliau itu bukan tipe pelatih yang pemarah, tapi tegas. Wah. Tapi tadi Coach Salahuddin juga ada bilang kan, kata Coach ada pemain yang nakal dan segala macam. Itu pasti ada nemuin kan? Pasti. Kalau pada saat ngelatih di Barito siapa yang nakal Coach? Ya ada pemain lah yang seperti orang bilang Okto dulu. Okto Madiani. Karena dulu kan nakal di lain kan. Iya. Ataupun ada katanya Supriyadi kan mungkin gitu. Oh Supriyadi. Tapi alhamdulillah mereka baik-baik semua. Ya bener sih, pada saat momen Okto datang, itu kan sempat kita kayak, wah Okto kan terkenal banget nih skill individunya, tapi pada saat di bawah asuhan coach itu, dia main tim, bisa. Dan dia ikut aturan kita, artinya nggak ikut aturan. Luar biasa, bisa mengubah ya dengan ketegasan beliau. Tapi pada saat dulu itu kan pada saat melatih Barito tuh ada pemain-pemain juga yang didatangkan yang ya terbilang top lah di eranya. Ada Yongki juga. Terus ada Ripora. Belum. Ripora belum. Dari divisi utama dia baru naik ke divisi. Oh iya barengan ya. Iya, dia baru. Yongki Okto ya. Itu kan label timnas. Ada Dian Agus. Wah, itu kiper ya kan. Itu yang kiper pada saat itu. Nah, pada saat itu kenapa sih alasannya datangin Yongki coach? Ya memang kita kan harganya nggak begitu mahal juga waktu itu. Oke. Jadi kita ngambil pemain yang memang sesuai dengan kebutuhan kita dan budget kita. Oke. Memang ya era-era Coach Salahuddin ini emang era yang unik sanak-sanak, karena uniknya itu gini, kalau dari ulun pribadi memang tidak ada pemain yang top banget pada saat itu, ya bisa dibilang mohon maaf ya Coach, itu pemain habis buangan semua ya. Betul. Iya kan? Betul. Habis buangan semua, tiba-tiba dilatih oleh Coach Salahuddin di Barito Putra pada era itu jadi top, jadi terkenal. Dede Hartono kan dulu ya
biasa-biasa. Cadangan Semen Padang ya. Cadangan kan, Jadi biasa-biasa boy. aja. Terus Yongki kalau nggak salah mulai agak nurun ya. Pora pun cuma divisi utama, divisi SL di Persita Tangerang. Iya di Persita ya. Baru muncul juga. Baru muncul sampai Pora panggil timnas kan. Betul. Terus juga Dedi juga panggil timnas. Fatur Rahman. Fatur Rahman Panggil juga. timnas. Ya memang kalau kita kenal pemain-pemain Barito dulu itu kayak apa ya? Nggak ada yang kenal ya gitu ya kalau di Iya. persepak bolaan nasional. Cuma ya itu tadi prinsip kita, bagaimana pemain biasa ini akan jadi luar biasa gitu. Nah itu gimana Coach? Memang dulu dari tim memang ada target seperti itu atau bagaimana tuh? Sebenarnya sih nggak ada target gitu, cuma waktu kita di SL kan target kita bertahan. Ya, cuma saya tahu bahwa saya kalah semuanya, pelatih biasa baru muncul. Habis itu juga pemain saya juga biasa-biasa juga. Nah, akhirnya saya berasa gini, kalau saya udah kalah nama, saya harus ada menang di posisi lain, di tempat lain maksudnya. Akhirnya saya bikin mental mereka kuat. Makanya mungkin saya tegas tadi, aturan-aturan harus kuat, disiplin. Jadi kalau pemain terlambat latihan kena hukuman, pemain pulang malam kena hukuman. Kalau ke klub kena hukuman. Iya, dia kena aturan. Orang itu kan bisa bersama-sama, bisa kena aturan. Artinya kalau nggak ada aturan itu sebebas saja, ya mereka suka-suka. Nah, karena saya banyak aturan memang dulu. Aturan terlambat, harus pulang malam, itu aja sebenarnya aturan-aturan yang saya terapkan. Nah, dan di situ saya buat pondasi yang kuat di situ. Saya udah tahu kalah di materi, tapi paling nggak mereka harus kuat di pondasi tim. Nah, di pondasi ini makanya saya satu tadi kuatkan mental mereka, kuatkan fisik mereka, kuatkan taktik. Nah, pondasi ini yang saya kuatkan supaya saya bisa bersaing di level Liga 1. Nah, pemain saya nggak boleh cengeng, nggak boleh manja, nggak boleh alasan, nggak boleh ngeluh. Nah, dan ini pun mereka harus disiplin, ikut aturan, dan ini harus konsisten selama kompetisi. Nah, maka itu kita sampai akhir kompetisi kita masih papan atas, nggak pernah kalah di kandang itu. Iya. Betul. Iya lagi nggak pernah kalah di kandang lagi. Iya, itu kan sebenarnya susah banget tuh tim promosi nggak pernah di kandang selama kompetisi. Iya. Dan akhirnya kita finish di peringkat 6. Kena papan atas. Nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah di kandang. Di kandang nggak pernah kalah, keluar pernah. Oh iya, saingannya sama Persipura. Persipura, yang dua tim yang nggak pernah di kandang itu. Persipura Iya. sama Barito. Dan waktu itu Persipura memang Dia memang luar biasa timnya. luar biasa banget, tapi kalah ya sama kita. Iya, kasus dia. Ya satu-satu yang kalah Persipura kita waktu itu. Oh iya, satu-satunya kekalahan Persipura Sama di Barito. zaman itu sama Barito. Itu sama tim promosi itu. Iya, sama tim promosi. Itu Daewon H kan udah Daun Han, belakang Elat. nyobi Elat, Ada asingnya Ekan Kesirop, Mekan Nasirov, Mekan Konate. makan Konate Habis juga. itu depan Jibril. Jibril, iya. Oh, itu gokil banget sih sekuat. Sebenarnya Jibril itu bukan striker. Hah? Seminggu 2 minggu kita mau kompetisi itu kita belum ada 2 pemain. Kita nggak ada posisi striker sama posisi gelandang bertahan. Nah, kita datangkan waktu itu, saya minta ke manajemen datangkan 2 pemain untuk posisi itu. Datanglah Jibril sama Jibril sama Mekan Kesirop. Oh, Mekan. Sekalinya saya tanya, kamu posisi apa? Saya diri bek kanan katanya. Loh, saya cari gelandang. Udah kamu di sini, karena waktu tinggal dikit, kamu jadi gelandang bertahan. Siap kok, dia bilang. Oh, itu si Mekan. Ya kan? Oh. Jadi Jibril, kamu posisi apa? Saya gelandang serang. Ah, saya kayak striker nih kok datang ke serang. Udah kamu jadi striker aja. Siap kok jadi striker. Itu sebenarnya. Luar biasa ternyata di balik semua ini. Wow, ternyata Jibril itu bukan posisi murninya ya kan? Ya, gelandang serang dia. Gelandang serang. Nah, terus kena kita waktu udah mepet, kita jadi ke striker. Oke. Mekan Sirop, saya cari gelandang bertahan. Mekan Sirop bek kanan, saya jadikan gelandang bertahan. Tapi bagus Oh, mainnya. justru bagus mereka tuh. Bagus mainnya. Tapi karena mereka sudah ikut dengan cara kerja pola kita. Oh iya, aturan tadi. Ya, aturan tadi, dan kita semuanya artinya naik sama-sama, turun sama, kiri sama, kanan sama-sama. Mereka udah disedukan. Artinya sudah pokoknya kalian berpegang ke aturan ini. Luar biasa ya. Mungkin yang sekarang inspirasinya ke Sidin juga. Makanya dari back tengah jadi striker. Betul, saya bisa kok. Jadi gini loh sebenarnya. Saya selalu bilang pemain, di saat pelatih kamu pindah posisi, dia bukan benci, bukan mau menyingkirkan kamu. Tapi mungkin ada hikmahnya, kamu akan lebih baik di posisi itu nanti. Iya, benar-benar. Luar biasa banget nih. Ternyata Mekan Nasirov bukan gelandang bertahan. Orang semua tahu ada di Kediri itu bek kanan. Bek kanan, tapi bisa bagus banget. Kapten juga ya? Kapten dia di Barito. Tapi orang bilang, "Hud, itu Mekan tuh bek kanan," kata wartawan. Kok
kok di sini pasang gelang bertahan? Ya kita nggak punya gelang bertahan, saya pasang gelang bertahan aja. Wah, luar biasa. Kemarin itu terpaksa. Kita kan udah waktu deket deh. Akhirnya kita gelandang pertahanan kita pasang striker, bek kanan kita bisa gelandang bertahan. Tapi saya yakin bisa. Kenapa? Kalau mereka berpegang ke cara sendo, cara kerja kita. Oke. Nah, jadi ibarat gini loh. Siapapun datang, kalau berpegang ke sendo kita, cara kerja kita, insya Allah agresif. Gitu. Sama Wasaka banget kalau zaman beliau tuh mainnya. Ya. Kita punya filosofi kan. Iya. Nah, filosofi bermain, tapi akan kita bahas setelah ini. Tentunya kita setelah ini mau bahas KKN dulu, Coach. Siap. Oke, nanti kita bahas nih filosofi dari Coach Salahuddin dalam menerapkan permainan di lapangan. Ini yang bikin penasaran banget tentunya. Tapi kita ke segmen KKN. Tahu Coach KKN? Apa itu? KKN ini adalah komen kata netizen. Nah, kebetulan kita ada kemarin Coach buka di media sosial kita, di platform media sosial. Itu siapa aja nih yang mau nanya, karena kita mau podcast sama Coach Salahuddin kayak gitu. Ternyata banyak banget yang nanya. Jadi kita harus seleksi ya. Maaf ya sanak-sanak, kita seleksi dan kita kayaknya ada 3. Boleh. 3 pertanyaan ya Coach ya. Boleh. Terkait waktu nih sanak-sanak. Jadi kalonya semua yang kita pertanyakan 2 jam habis waktunya. Oke, yang pertama nih ada dari, nah ini Coach, ini unik banget. Tadi kita bahas klub yang dilatih beliau juara kan, divisi utama. Ini ada nih nama akunnya Urang Kalsel. Terus dia nanya, Pabila pian bebulik ke Barito Coach. Nah, kayaknya sulit banget ya ini untuk dijawab ya Coach. Gimana nih? Sebenarnya hati saya masih di Barito ya. Wow. Tapi kita nggak tahu juga rezeki ya. Mungkin kalau memang sudah sampai rezekinya, mungkin saya kalau ditawar saya balik. Kalau belum ya mungkin saya akan cari di luar dulu. Oke, tapi hati di Barito. Ya, karena rumah saya di Barito, saya orang Barito. Wow, luar biasa. Sesayang itu beliau dengan Barito ternyata. Minggu lalu kita mengundang Coach Roni Kalpalho, juga sesayang itu beliau ke Barito. Dan ini legend Barito juga, sesayang itu beliau ke Barito ternyata. Rumah saya di Barito, ya saya baliknya ke Barito kan. Luar biasa kan. Tapi Barito itu di mata Coach Salahuddin seperti apa sih? Ya, Barito ini sebenarnya kalau bagi saya sejarah saya juga, artinya kalau bagi saya pribadi ya, saya dibesarkan di Barito, saya punya nama besar di Barito gitu. Jadi ya nggak bisa melupakan Barito itu, apalagi kayak Abah sudah kita anggap orang tua sendiri, ya kayak anaknya juga kita anggap saudara, ya apapun ya kita berharap ke depannya Barito siapapun pelatihnya bisa sukses lagi. Amin. Bisa kembali lagi ke Liga 1. Wow. Luar biasa, doakan ya Coach. Ya. Sebabnya kan kalau kita pulang kan ada hiburan kalau Liga 1 atau Liga 2 ya. Tapi kalau bisa Liga 1 sih supaya kita bisa lebih bersaing lagi di level atas. Amin. Siap. Selanjutnya nih ada lagi nih Coach. Pertanyaan selanjutnya itu dari ini nih. Ini cewek yang nanya malahan ya. Yase Yasna. Ini tanya katanya Coach, apa momen paling lucu selama melatih Coach? Apa ya? Kalau lucu itu di saat momen, ya mungkin waktu melatih pemain asing sih, yang mungkin diskomunikasi aja. Miskomunikasi? Ya. Seperti apa tuh? Seperti gini, waktu itu Elat datang ke Barito ya, kita buat latihan 3-1. 3-1, dia bingung gitu tuh. Dan dia dikerjain pemain karena baru dapat 3-1 harus rebut. Oke. Dia setengah mati, terus dia bilang, langsung dia keluar, latihan apa ini gitu ya. Itu pertama. Kedua ada seleksi pemain. Seleksi. Ya, waktu itu kita seleksi pemain. Kita bikin 3-1 juga tuh seleksinya. Saya mau lihat miniatur sepak bola artinya. Di 3-1 itu namanya miniatur. Lihat pemain itu bisa bermain tuh, lihat di 3-1. Kalau bagi saya lihat di 3-1. Waktu itu saya bolak-balik nonton dia di 3-1. Ada satu pemain terkapar. Dia bilang, kenapa terkapar? Saya nggak sanggup pun 3-1, dia bilang. Habis itu dia keluar. Habis itu berapa hari kemudian dia nggak datang lagi seleksi. Ketemu Kut Yunan di luar. Kenapa kamu nggak latihan lagi? Waduh, dia bilang 3-1-nya gitu, gimana latihan fisiknya, dia bilang.
Iya, gimana latihan fisiknya? Iya. Memang sama beliau ini terkenal fisiknya yang Ya, strong. harus strong. Iya, pernah tuh coach saya nonton kan waktu itu Barito mainnya di luar, Iya. jadi nonton di TV. Itu komentator aja sampai kebingungan loh sanak-sanak pada saat itu. Ini udah mau masuk menit 70. Pemain tim lawan Barito itu udah ganti sekitar 3 atau 4 pemain, tapi Barito belum ada ganti pemain pada saat itu. Luar biasa banget. Tapi latihan fisik yang seperti apa sih coach yang Pian terapkan itu? Karena salah satu syarat dan fondasi tim itu ada fisik. Jadi fisik yang kita kasih itu memang bermacam ya. Kan fisik itu 5. Endurance, speed endurance, agility, gym sama 5 itu. Endurance, speed endurance, agility, strength sama apa ya 5 itu, speed agility, strength, endurance, speed endurance 5. Oh, 5. 5 komponen ini kita kasih situ dan kita harus level tinggi nih. Maka itu yang kita ciptakan tuh mental yang kan tiga pondasi ini nggak boleh satu di bawah. Jadi kalau kita bentuk mental mereka harus 90%, bentuk fisik 90%, taktik juga harus 90%. Karena ini ada kaitannya dengan taktik nanti. Oh. Dan filosofi kita. Oke. Nah, pas banget filosofi nih. Ini pertanyaan terakhir coach di KKN, tapi langsung aja dari Ulun ya kan? Dari Ulun aja. Jadi pertanyaan masalah filosofi Pian bermain itu apa coach? Filosofi bermain yang saya terapkan itu speed and power. Speed and power. Ya, kita bermain cepat dan kuat. Oh, cepat dan kuat. Nah, kalau ditanya speed itu apa sih gitu. Nah, kemarin kan saya sempat belajar sempat ke Spanyol itu. Speed dalam bermain. Kecepatan pandangan, keputusan, spotnya. Oh, bukan semata-mata berlari Lari aja bukan. Oke. Jadi kecepatan pandangan, maka itu orang yang bermain pintar itu dia punya speed. Dia nguasain daerah lapangan, teman dijaga, baru diterima bola seperti Messi. Seperti di bidang sintayong dia punya peti emas untuk satu kode rahasia yang perlu dibawa itu rupanya itu ada dia punya speed itu, dia punya screening bola yang bagus. Nah, habis itu power. Nah, mungkin orang bilang power ini banyak bilang body kuat, heading kuat, ini kuat. Padahal power di sini bagaimana menciptakan pemain kuat menyerang dan bertahan selama 90 menit. Oh iya, benar. Nah, kalau kita bisa menciptakan pemain kita kuat menyerang dan bertahan, insya Allah pasti tim itu bagus dan tim itu akan jadi wajah sampai ke puting. Wah, Amin, luar biasa. Gokil filosofinya. Tapi memang benar ya sanak-sanak kalau pas di masa-masa beliau melatih itu memang beliau terkenal memiliki pemain yang kenceng juga larinya. Okto, Dedi, Septarianto, Rizky Pora itu memang suka banget beliau juga yang kenceng dan juga kecepatan dalam mengambil keputusannya juga coach ya. Luar biasa, power pastinya yang kata beliau tadi 90 menit tahan itu di lapangan ya kan, luar biasa banget. Jarang, pokoknya Barito jarang ganti pemain. Terus juga saking fisiknya tahan, kita juga kalahnya nggak pernah besar loh teman-teman. 1-0, 2-1, nggak pernah tuh yang sampai 4-1. 3-0 nggak pernah tuh. Padahal tim promosi ya. Iya, padahal tim promosi. Oke, luar biasa banget tentunya. Dan ternyata kita udah sampai di penghujung podcast pada hari ini, nggak kerasan banget loh. Padahal masih banyak yang mau diomongin sama beliau karena terbatas masalah waktu ini. Aduh, sayang banget. Jadi kita sampai di penghujung segmen. Terima kasih Coach Salahuddin yang sudah datang ke Duduk Baimbai Podcast. Tapi boleh dong di momen akhir ini sampaikan harapannya untuk sepak bola di Indonesia juga. Ya, untuk pemain muda ya mungkin ya. Boleh. Jadi pemuda Indonesia atau muda lokal Basar. Iya. Ya, untuk pemain muda ingin main bola, pertama kalau benar-benar ingin bola dan sukses di bola, karena sepak bola itu kita punya syarat untuk jadi pemain hebat, untuk pemain bagus. Pertama jelas proses latihannya, selalu jangan malas dan latihan. Karena dari mengulang-ulang itulah kita jadi pemain yang bisa, dari nggak bisa passing, nggak ngerti ini bisa ngerti ini. Jadi mengulang-ulang itu jadi kita bisa. Dan syarat kedua itu kita nggak boleh cengeng, nggak boleh manja, nggak boleh banyak alasan, nggak boleh banyak ngeluh. Nah, kita harus ikut aturan, kita harus disiplin. Baik dalam tidur, dalam makan, kita harus jaga itu.
karena itu berpengaruh dari untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi ya itu dari syarat kalau kita apalagi pemain-pemain kita lokal Banjarmasin nggak kalah kalau skill sama pemain luar. Wow. Nah, tapi kita harus memenuhi syarat-syarat ini tadi yang mungkin kita kalah. Mereka memenuhi syarat ini tadi. Dia nggak takut capek, nggak takut aturan, nggak takut disiplin, mereka nggak takut latihan berat. Nah, jadi banyak orang yang sukses itu dia nggak takut dengan ini. Ya. Nah, jadi pemain-pemain kita ingin sukses, jangan takut dengan ini, dengan syarat ini. Lewatkan syarat ini. Nggak ada yang nggak bisa. Susah itu bukan nggak bisa. Susah itu bisa. Asal kita punya tekad yang kuat. Wow, luar biasa, tepuk tangan dok. Luar biasa Coach Salahuddin. Tentunya ini sosok pelatih yang tegas, namun juga sering memberikan motivasi ke pemain untuk bisa kembali bangkit. Luar biasa banget tentunya. Terima kasih sekali lagi Coach. Terima kasih banyak, dan juga sanak-sanak Duduk Bayi-Bayi juga jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dan juga jangan lupa saksikan Bola Gembira di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Tentu kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa komen siapa yang bakalan kita undang selanjutnya. Dadah.